Dua petambang tertimbun longsor berhasil ditemukan. Gubernur Selvanus luncurkan logo Porprov ke-12. Kejuaraan berkuda Piala Bupati Minahasa Utara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 25 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Polisi membantah tuduhan adanya dugaan penganiayaan terhadap Revan Kurniawan Santoso, tersangka kasus penikaman yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bolaang Mongondo Selatan. Polisi memastikan saat diserahkan ke kejaksaan, tersangka masih dalam kondisi sehat, bahkan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kasat Reskrim Bolaang Mongondo Selatan, Ibtu Dedi Fengki Matahari bilang, sejak proses penyerahan tersangka ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, tersangka dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter. Selanjutnya, penyerahan tersangka ke Rumah Tahanan Kota Mobagu harusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak rutan. Ibtu Dedi juga menilai tuduhan adanya kekerasan saat penyidikan tidak benar dan seharusnya disertai bukti. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan kekerasan, dirinya siap dihukum. Namun jika hasil otopsi tidak mendukung tuduhan tersebut, dirinya akan melapor balik atas fitnah yang dialamatkan kepadanya dan anggotanya. Dan tenggang waktunya sama dengan tersangka yang saat kami serahkan dalam fisik yang bagus karena tidak sakit, baru bisa menulis dan bisa menjawab pertanyaan jaksa pada saat proses praktik di tahap 2. Untuk proses penyerahan jaksa ke rutan, kami tidak tahu. Karena secara normatif menurut KUHP, tugas kami selesai. Kalau kemudian ada surat yang menulis bahwa saya dan anggota saya melakukan aniaya, berkenan yang membuat mengetahui penulisan surat itu, agar menyebutkan tanggal berapa saya menganiaya di rutan Polres, karena saya tidak punya hak masuk ke dalam rutan. Kewenangan mengendalikan pintu dan kunci rutan ada di Satahti. Saya sendiri memastikan dengan jelas, saya tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun kepada almarhum di rutan Polres Bolsa. Hingga kini pihak keluarga almarhum Revan Kurniawan Santoso menanti hasil otopsi dari Rumah Sakit Prof. Kando Manado guna membuktikan apakah almarhum mengalami kekerasan atau memang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Musibah kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Mobagu. Sebanyak 19 rumah yang dihuni oleh 24 kepala keluarga di kawasan padat penduduk Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat, ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis malam 21 Agustus sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia bagian tengah. Sebanyak 19 rumah yang dihuni 24 kepala keluarga ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Api yang diduga berasal dari sebuah lampu botol di salah satu rumah warga langsung membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Sebab sebagian besar rumah terbuat dari material kayu dan triplex mudah terbakar. Peristiwa ini membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun sebagian besar harta benda tidak sempat terselamatkan karena api terus membesar. Pak, dugaan api sementara dari mana, Pak? Diduga api dari salah satu pemilik rumah
dia menggunakan lampu yang lampu minyak tanah dari situ. Kami duga apinya dari situ, berasal dari situ. Sehingga dia merembet ke rumah-rumah yang lain. Mengingat rumah-rumah di sini rata-rata terbuat dari bahan yang mudah menyala seperti kayu triplex bakar. Iya, rata semua. Seperti teman-teman lihat semua kan ada yang semi permanen, tersisa tinggal batu batanya. Kalau untuk barang-barang sendiri gimana? Sebagian diselamatkan, sebagian tidak bisa diselamatkan oleh pemilik rumah karena tiba-tiba api langsung membesar. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Mobagu dibantu 2 unit mobil water cannon Polres Kota Mobagu dan Brimob Kompi Inuai dikerahkan dan api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan warga yang menjadi korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat aman yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Mobagu. Dengan kejadian malam ini, tentu pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi. Identifikasi pertama ada tidaknya korban jiwa. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum dapat laporan tentang kalau ada terjadi korban jiwa. Kemudian kami telah mengidentifikasi jumlah rumah itu sebanyak 19 rumah dan jumlah kakak sebanyak 24 kakak. Saya sudah perintahkan tadi pada pihak Pemkot sendiri, kami menyiapkan tempat untuk masyarakat yang terdampak yang menjadi korban, tempat untuk mereka bisa tinggal sementara sampai tempat mereka dapat dibangun kembali. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan pemerintah Kota Mobagu juga saat ini tengah mempersiapkan bantuan darurat bagi warga yang menjadi korban kebakaran. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, kebakaran melanda 1 unit rumah di Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah video amatir warga saat kebakaran melanda rumah semi permanen milik keluarga Olga Rumengan Wilar di Jagatiga, Desa Rumoong Atas 2. Saksi mata yang merupakan tetangga korban saat itu terbangun karena mendengar teriakan minta tolong. Kemudian saksi membangunkan pemilik rumah karena ada kebakaran di belakang dapur rumah. Kita keluar begini kita dapat lihat, so ada api. Mana masih belum menjalar dan kita masih ada masuk lagi di dalam terpanggil. Tadi apa? Oh Tuhan kebakaran. Kita langsung bertarian. Tolong api, kebakaran. Jam 4. Ada bawa tarian di jalan, kong datang tuh pala. Kono bilang ambil itu air dang saya sirang. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Minsel terjun ke lokasi kebakaran setelah menerima laporan warga. Meski telah berupaya maksimal, namun upaya pemadaman tidak berhasil karena api telah menghanguskan seisi rumah. Kita tanya info itu dari dapur, dari tungku, dari Dodika. Jadi dari siang kata ada masak air panas, kemudian dia pikir mati tuh api, ternyata belum. Jadi kemungkinan tuh api itu masih ada bara, ada meja kata Pak di dekat situ. Jadi kemungkinan merembet ke meja itu sampai terjadi kebakaran. Tapi menurut info tuan rumah jam 2 subuh itu masih ada bangun, ada buang air. Cuma dia tidak lihat kalau ada asap atau apa, dia balik tidur ulang, nggak ada korban. Dugaan sementara api berasal dari sisa perapian di tungku dapur dan keesokan harinya pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah kecamatan memberikan bantuan kepada pihak keluarga yang terdampak kebakaran. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Berita lainnya, Saudara, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Sulut, Stephen Leo, kembali diperiksa penyidik Tipikor Polda Sulawesi Utara. Leo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi kerjasama media tahun 2023 dan 2024. Pemeriksaan kali ini Stephen Leo diperiksa untuk dimintai keterangan. Stephen Leo memenuhi panggilan Subdit Tipikor Polda Sulut Jumat pagi.
Stephen Leo tiba di Polda Sulut sekitar pukul 10.00 WITA. Stephen Leo diperiksa atas dugaan korupsi kerjasama media pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Saat ditanya para wartawan, Stephen Leo bilang hasil pemeriksaan BPKP RI dan Inspektorat belum ditemukan adanya kerugian negara di anggaran kerjasama media tersebut. Terkait dengan dugaan kasus yang sebelumnya yang Bapak ikuti atau seperti apa? Oh, lain. So lebih fokus. Iya. Kalau lalu soalnya enggak. Ini terkait dengan kerjasama media editorial. Masih waktu Bapak menjabat di Kominfo, Pak? Iya. Oke. Apa Bapak mungkin yang disampaikan ke media terkait dengan pemeriksaan ini? Kita hormati proses apapun. Karena kita tahu kan kepolisian ini orang profesional. Dan jangan ada lagi ya teman-teman di media menyampaikan hal-hal yang bisa menyakiti siapapun. Sebelum proses ini kan nanti ada justifikasi toh. Jangan bicara-bicara si A begini, fitnah-fitnah orang, jangan. Tolong juga karena tolong ini kan ada keluarga, ada orang yang di sekitar tolong, ada aktif di pelayanan gereja, ada aktivis di kekeluargaan, jangan cepat. Dan juga orang kan ada kepercayaan di atasan. Kita kan bukan baru satu kali ada orang fitnah begini. Kita kan dulu kawan-kawan kan orang bilang begitu. Terbukti kan ya? Nah, waktu dulu juga di Minahasa Selatan kan begitu. Semua kan pada saat itu orang jelaskan secara detail bahwa orang telah menjalankan sesuai tupoksi. Artinya ada saya bersyukur kepada Tuhan cuma satu. Ketika diperiksa Inspektorat dan BPK RI itu tidak ada kerugian negara. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Terkait kasus ini, pihak Polda belum memberikan tanggapan. Selain Stephen Leo, penyidik juga telah memeriksa puluhan pemilik media dan jurnalis yang terkait langsung dengan anggaran kerjasama media di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2024. Terkait dengan hal ini, pihaknya menyerahkan penuh kasus ini kepada Polda Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 2 petambang tertimbun longsor berhasil ditemukan. Akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. Tim gabungan SAR Sangihe berhasil mengevakuasi 2 petambang yang tertimbun longsor saat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tambang rakyat Sangihe. Longsor terjadi di lokasi pertambangan tanpa izin atau petih di lokasi tambang emas tradisional di Dusun Entana Mahawu, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Jumat malam. Setelah menerima laporan, tim gabungan SAR Daru Basarnas Pos Tahuna, TNI Polri, pemerintah setempat beserta keluarga dan masyarakat segera mengevakuasi 2 korban petambang bernama Jatri Lombo dan Victor Luis Ponto, keduanya warga Sangihe. Pencarian kurang lebih 2 jam secara manual dengan penggalian dan penyiraman menggunakan water pump di lokasi yang diperkirakan sebagai titik tertimbunnya korban. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia. SAR membahayakan jiwa manusia. 2 orang tertimbun tanah longsor di Dusun Entana, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Berhasil evakuasi korban dengan tim SAR gabungan, Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Korban pertama dievakuasi pada pukul 21:32 WITA atas nama Jantri Lombo. Dan korban kedua atas nama Victor Luis Ponto dievakuasi pada pukul 22:13 WITA. 2 jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak Basarnas juga mengimbau warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tambang emas tradisional karena memiliki resiko tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara.
Kita ke berita lainnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyambut kedatangan 2 siswa Paskibraka Nasional asal Sulut di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat pekan lalu. Gubernur janjikan akan membimbing para Paskibraka hingga masuk Akmil ataupun Akpol. 2 Paskibraka Nasional asal Sulut yakni Bianca Elesia Kristabella Lantang yang menjadi pembawa baki upacara penaikan bendera merah putih di Istana Negara dan Virgi Beek tiba di Sulawesi Utara pada hari Jumat pekan lalu, langsung menuju kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk mengikuti penyambutan resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran. Memasuki halaman kantor Gubernur, mereka langsung disambut hangat oleh ratusan siswa SMA yang telah berbaris rapi menunggu kedatangan Bianca dan Virgi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus terlihat menyambut langsung 2 pemuda kebanggaan Sulawesi Utara ini. Bianca bilang dirinya bangga mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah provinsi. Rencananya dari Bianca sendiri, selesai SMA itu Bianca tertarik di PDN, namun jika memang belum di PDN, nanti Bianca akan masuk Akpol. Bianca sendiri pastinya sangat-sangat yakin, karena dari Bapak Gubernur sendiri sangat memikirkan masa depan dari Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Makanya dari itu Bapak Gubernur membuat program seperti ini untuk Paskibraka serta untuk anak-anak muda di Provinsi Sulawesi Utara agar supaya nantinya kami dapat menjadi pemimpin dan dapat menjaga Provinsi Sulawesi Utara serta dapat menjaga bangsa Indonesia sendiri. Sementara itu, Gubernur Sulut Julius Selvanus bilang sudah sepantasnya para Paskibraka Nasional dijamin masa depannya karena telah berjuang untuk daerah. Hari ini kita sepakat untuk mereka tetap bersama-sama, kita akan bimbing mereka sampai mencapai cita-citanya. Tentunya ini juga untuk memotivasi adik-adiknya nanti ke depan. Ya, di sana mereka dari bangun tidur sampai tidur diatur dan kemudian mereka dilatih dan digembleng di sana. Dan mereka mengalami proses itu sehingga kami yakini dan percaya bahwa anak-anak kita ini siap untuk menerima masa depannya mereka, cita-citanya. Gubernur juga menambahkan penghargaan seperti ini tidak akan berhenti sampai di sini, namun akan tetap dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan sebagai komitmen pemerintah terhadap jaminan masa depan para Paskibraka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama KONI Sulut secara resmi meluncurkan logo Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulut di kawasan Megamas Manado pada Sabtu pekan lalu. KONI Sulawesi Utara resmi meluncurkan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin peluncuran tersebut, didampingi Ketua KONI Sulut Bonavisius Jerry Waleleng bersama Forkopimda Sulawesi Utara di kawasan Megamas pada Sabtu pekan lalu. Sebelum peluncuran, Gubernur Sulawesi Utara bersama pengurus KONI Sulut, pejabat pertama Pemprov, Forkopimda dan sejumlah atlet serta masyarakat Sulawesi Utara melakukan olahraga dan senam bersama. Dalam sambutannya, Gubernur Selvanus mengapresiasi usaha dan upaya KONI dalam mempersiapkan gelaran Porprov ke-12 dan mendorong KONI Sulut membimbing para atlet untuk meraih prestasi. Gubernur juga meminta KONI Sulut bisa meraih prestasi 10 besar pada PON NTT 2026 mendatang dengan menyediakan hadiah 1 unit rumah bagi para atlet peraih medali emas. Sejak jadi gubernur, saya ingin begitu pergantian pengurus KONI, saya sampaikan kepada pengurus KONI untuk meningkatkan prestasinya. Kalau PON yang lalu di Aceh kita di ranking 17, saya perintahkan KONI Sulut pengurus baru bisa 10 besar. Kalau yang lalu 17, tahun 2026 ini harus 10 besar. Maka kami sepakat di Pemprov untuk menyiapkan hadiah bagi yang mendapatkan emas 1 rumah. Sementara Ketua KONI Sulut bilang, ajang Porprov ke-12 ini adalah ajang persiapan para atlet Sulut menuju PON NTT tahun 2026 nanti. Porprov 12 Sulut tahun 2025, di mana pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025, akan diresmikan atau akan di launching. Hadirin yang berbahagia,
logo Porprov 12 Sulut 2025 menggambarkan semangat, identitas, dan keindahan alam kota Sulawesi Utara. Gubernur juga bilang pihak KONI memprioritaskan keamanan dalam pelaksanaan Porprov di Kota Manado pada November 2025 nanti. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi kejuaraan berkuda perebutkan Piala Bupati Minahasa Utara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, toko buku Gramedia berkolaborasi memperluas jangkauan pemasaran bersama gerai salah satu merek handphone di Manado Town Square 1. Buku-buku tertata rapi di gerai handphone ini dan dapat dibeli sesuai kebutuhan pelanggan. Kolaborasi tersebut yakni hadirnya berbagai buku-buku berkualitas dari toko buku Gramedia yang dijual di gerai handphone tersebut. Melalui kerjasama ini, Gramedia ingin memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung di salah satu gerai handphone yang baru saja diluncurkan Sabtu pekan lalu. Kedepannya masyarakat di Manado khususnya di mana Gramedia mempunyai campaign literasi dan juga meningkatkan minat baca sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses atas buku-buku berkualitas dengan tempat yang nyaman dan juga experience baru. Ini pertama kali, jadi di sini pengunjung selain melihat handphone, experience handphone, beli handphone, bisa ada ngopi-ngopi di Finders Cafe, juga bisa santai keluarga, ada children play di sini, bisa juga ada tempat baca buku yang disupport oleh Gramedia. Jadi berbeda dari tempat yang lain. Di gerai handphone ini, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkait produk handphone teranyar, sekaligus bisa mencari buku bacaan dan pelajaran yang bisa meningkatkan literasi. Sangat tertarik dengan representasi dari Oppo untuk menawarkan membuka gerai Oppo Experience Store di MHC, yaitu menawarkan gerai handphone yang berbeda dari yang lain, dan kebetulan kita juga berkolaborasi dengan Gramedia di mana menghadirkan toko buku di dalam handphone store. Jadi ini salah satu yang uniknya dari toko kami. Di gerai ini juga tersedia ruang kerja khusus bagi siapa saja yang membutuhkan, bisa sambil membaca buku dan suguhan minuman kopi yang dapat dibeli langsung di dalam gerai. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, masih dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bekerja sama dengan Pordasi Sulawesi Utara menggelar kejuaraan berkuda yang digelar di Gelanggang Berkuda Balitka Manado pada Sabtu pagi. Kejuaraan berkuda disambut antusias warga pecinta olahraga berkuda di Sulawesi Utara. Kejuaraan yang digagas Pemkab Minahasa Utara ini digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kejuaraan berkuda diikuti 38 peserta berasal dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara yang terbagi dalam 6 kelas. Kejuaraan yang bekerja sama dengan Pordasi Sulawesi Utara ini memperebutkan Piala Bupati Minahasa Utara Joneganda. Bupati Joneganda bilang kejuaraan ini untuk mengembangkan olahraga berkuda hingga ke tingkat nasional. Republik Indonesia ke-80, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kami melaksanakan kejuaraan pacuan kuda yang kita laksanakan pada saat ini. Dan ini merupakan satu upaya bagi kita, dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pordasi Sulawesi Utara agar bisa makin menggeliatkan komunitas pacuan kuda yang ada di Sulawesi Utara. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Utara sangat terkenal. Joneganda juga menambahkan dengan kejuaraan berkuda ini juga akan memotivasi para atlet dan joki asal Sulawesi Utara untuk melatih diri semakin lebih baik untuk bertarung hingga ke tingkat nasional nanti. Aldi Baskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain kawasan komersil dan bisnis, Megamas juga telah menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Seperti terpantau pada Sabtu pagi, banyak warga menghabiskan akhir pekan mereka dengan berolahraga di tempat ini.
Kawasan Megamas telah menjadi area favorit warga Manado yang gemar berolahraga di saat akhir pekan. Biasanya di akhir pekan ini, lokasi ini selalu ramai oleh warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka terlihat berolahraga di kawasan reklamasi ini dengan riang. Sebagian besar berolahraga jalan kaki sehat dan lari, namun ada juga yang terlihat bersepeda hingga latihan berkelompok Muay. Hari ini lari di mana? Di kawasan. Oke. Kenapa memilih tempat ini? Suasananya santai, udaranya bagus, dekat pantai. Pemandangannya indah ya? Pemandangan indah. Jadi sering olahraga di sini? Ya, sering. Oke. Setiap hari lah. Ya. Karena alasan udara segar, pemandangan indah, dan apa lagi? Banyak bertemu teman-teman baru. Saya bersama dengan tim saya sedang olahraga Muay Thai. Oke. Kenapa kemudian memilih lokasi kawasan Megamas ini sendiri? Seperti biasa, kami memang latihan, ada latihan rutin setiap hari Sabtu. Dan kenapa memilih Megamas? Karena di sini kawasannya sangat fungsi banget, aman dengan pemandangannya. Kawasan Megamas juga menyediakan spot khusus untuk pelaku UMKM menjajakan makanan sehingga memudahkan pengunjung untuk mendapatkan makanan dan minuman usai berolahraga. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Davis Pinantoan pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.